Saat seseorang menikmati firman Tuhan, maka dia sudah diperlengkapi boleh melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baiklah cara seseorang melawan dan mengalahkan kejahatan. Selamat hari Minggu ke-19 setelah Trinitatis Bapak Ibu, saudara-saudara anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 10-17. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab yang katakan Allah sudah cukup menjadi perlengkapan kita untuk perbuatan baik. Jadi bukan seseorang yang asik dalam diskusi serta perdebatan akan firman Tuhan sampai lupa menghidupinya. Rasul menceritakan hidupnya yang menjadi cerita kesaksian dalam pengajarannya. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus. Dari yang dia perbuatlah para murid Yohanes boleh mengenal akan kesiapaan Mesias. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Maka hendaklah orang-orang percaya tetap berpegang kebenaran yang telah diterima dan diyakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya, Kristus, para rasul, dan banyak pengajar. Mereka yang menyembah Yesus terkadang hidup menderita. Namun di dalam derita itu imannya semakin dewasa. Dan jangan sampai lupa bahwa perlindungan Tuhan atas diri kita yang dikasihinya tetap berlangsung. Memang manusia dalam kebiasaan naturnya kalau boleh menghindari penderitaan. Namun hari ini dikatakan bila penderitaan itu demi kebenaran kita akan tanggung. Dan dinyatakan bahwa kita adalah orang yang terberkati. Sebab saat kita mengalami derita, hidup di dalam firman Tuhan, kesengsaraan menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan bagi kita. Terakhir, kata Rasul, jangan sampai lupa pengajaran yang semuanya diilhamkan Allah bagi murid yang dikasihinya, bagi semua orang percaya, supaya firman yang diberikan Allah memenuhi hidup kita. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian setiap pengikut Kristus memahami apa yang dilakukan, sebab dia sudah sangat mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Tetaplah hidup dalam perbuatan baik sesuai dengan tuntunan Allah. Dan selalu hidup dalam ketabahan.
pada saat melakukan kebenaran dengan segala tantangannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami supaya mengingat Kristus, para rasul yang telah mengajarkan firman bagi kami. Sehingga kami boleh tahan menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Sertai kami, setiap orang-orang yang percaya kepadamu, biar tabah, tahan terhadap ujian. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dakota
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.